Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmawati Maulana Usman dengan stambuk F1C1-19029 dari jurusan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo akan membawakan materi tentang membran lipid atau membran plasma, lebih tepatnya terkait pembahasan beberapa soal untuk materi ini. Mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Sebelum kita melangkah pada pertanyaan, kita akan membahas dulu apa sih membran lipid itu. Jadi, berdasarkan struktur yang telah terpampang pada layar, membran lipid adalah sekelompok senyawa yang secara struktural mirip dengan lemak atau minyak. Mirip. Ya, di mana yang bentuk permukaannya berlapis ganda dari semua sel lipid atau bilayer. Tiga kelas utama yang terdapat pada membran lipid yakni fosfolipid, kemudian glikolipid, dan juga kolesterol. Lipid ini bersifat amfilik, di mana memiliki satu ujung yang larut dalam air atau bersifat polar, dan ujung yang lainnya larut dalam lemak atau non-polar. Dengan membentuk lapisan ganda dengan ujung kutub mengarah keluar dan ujung non-polar mengarah ke dalam, membran lipid dapat membentuk lapisan ganda seperti pada strukturnya yang akan saya paparkan untuk soal-soal yang akan datang, di mana membran lapisan ganda ini menjaga bagian dalam sel yang berair terpisah dari bagian luar yang berair. Untuk membran utama lipid seperti pada slide terbagi atas 3, yakni PTD-CoA atau fosfatid sikolin, kemudian PTD-ETN atau fosfatidietilanolamine, kemudian fosfatilidinositol, dan fosfatidiliserin. Baik, langsung saja kita akan mengarah pada pembahasan soal-soal, yang ada 10 soal. Soal pertama, berikut ini adalah gambar proses transport pada membran, di mana apa yang dapat diprediksi dari gambar tersebut. Opsi pertama, ion garam dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke tinggi. Opsi kedua, ion garam dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke rendah. Opsi ketiga, molekul air dipindahkan secara difusi dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Opsi keempat, molekul air dipindahkan secara osmosis dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Opsi yang kelima, molekul air dipindahkan secara difusi terfasilitasi dari konsentrasi rendah ke tinggi. Berdasarkan gambar, dapat diketahui bahwa proses yang terjadi adalah molekul air dipindahkan secara osmosis atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel, di mana osmosis ini berlaku perpindahan partikel pelarut yakni air tadi dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi melalui membran selektif permeabel seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di mana molekul air ini berpindah sesuai dengan atau mengikuti dengan gradien konsentrasi seperti prinsipnya osmosis sebagai salah satu transport pasif dalam mekanisme membran sel. Kemudian soal yang kedua, ini adalah gambar membran sel, di mana bagian 1, 3, dan 5 apa sih sebenarnya? Jadi jawabannya adalah B. Berdasarkan gambar yang terpapar untuk struktur membran sel, pada bagian yang pertama adalah protein perifer atau protein globular. Kemudian yang ketiga adalah glikolipid. Saya akan tunjukkan ini glikolipid yang berwarna hijau pada gambar kanan. Kemudian protein integral untuk yang kelima. Untuk yang kelima ini dapat dilihat berwarna biru seperti kapsul pada gambar yang sebelah kanan. Langkah pada soal ketiga, di bawah ini bagian sel yang mempunyai fungsi sebagai pengatur sirkulasi zat dari luar ataupun bagian dalam sel adalah tentu saja membran plasma. Seperti gambar struktur membran plasma, membran plasma ini memiliki fungsi di antaranya atau umumnya
utamanya sebagai pengontrol masuknya nutrien serta sebagai jalur keluarnya hasil metabolisme. Selain itu juga membran sel ini berfungsi sebagai pemisah isi sel dari lingkungan luar dan sebagai reseptor perubahan lingkungan sel yang reseptor perubahan ini bisa akibat perubahan suhu maupun intensitas cahaya. Soal keempat, perhatikan pada gambar di mana proses perubahan yang terjadi pada gambar X menjadi gambar Y disebabkan oleh ini ada 5 opsi. Untuk opsi yang benar terkait pertanyaan ini adalah A, yakni osmosis karena air dari osmosis atau perpindahan komponen pelarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dari larutan A masuk ke dalam bagian B sebagai spesies dengan larutan konsentrasi tinggi yang sifatnya hipertonik terhadap A. Dapat dilihat kelas, adanya komponen yang berwarna hitam ini menunjukkan bahwa adanya unsur lain pada komponen B yang mengakibatkan konsentrasi larutan B ini lebih tinggi sehingga terjadi perpindahan secara osmosis partikel-partikel air dari larutan A ke larutan B. Soal kelima, jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif pada sel serta contoh keduanya. Pertama, kita akan bahas dulu terkait transport pasif. Transport pasif ini saya sudah jelaskan pada soal-soal sebelumnya. Salah satu contohnya adalah osmosis dan juga difusi. Untuk transport pasif ini dapat dilihat mekanisme pergerakan zat terlarutnya yang terjadi secara spontan tanpa perlu menggunakan energi karena perpindahan ini terjadi menuruni atau mengikuti gradien konsentrasi, jadi tidak perlu memerlukan energi untuk melewati gradien tersebut. Sedangkan untuk transport aktif sendiri adalah mekanisme transfer yang mekanismenya melawan gradien konsentrasi sehingga memerlukan energi berupa ATP atau adenosin trifosfat untuk melewati gradien konsentrasi ini seperti pada gambar dari luar maupun dari dalam sel. Untuk contoh dari masing-masing transport aktif ini, untuk transport aktif sendiri contohnya adalah proses endositosis dan juga mekanisme pompa adenosin trifosfat atau ATP driven pump, di mana pada mekanisme ini terjadi perubahan pada protein membran sehingga memungkinkan molekul bisa melewati untuk keluar ataupun masuk dalam membran sel. Perubahan bentuk itu sendiri terjadi dengan penggunaan ATP tadi sebagai sumber energi, yakni seperti pada gambar perpindahan atom natrium dari dalam sel untuk keluar sel, begitu pula sebaliknya perpindahan atom kalium atau dalam bentuk ion K+, berpindah dari luar sel ke dalam sel. Untuk contoh dari transport pasif sendiri dalam mekanisme membran sel, seperti saya jelaskan tadi, yakni difusi dan osmosis, di mana difusi adalah proses perpindahan suatu zat yang terjadi secara spontan, seperti pada gambar, dari luar sel ke dalam sel dengan mengikuti gradien konsentrasi. Osmosis merupakan bagian khusus dari difusi, di mana dia lebih mengarah pada pergerakan atau mobilitas air dalam sel dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi tanpa adanya atau tanpa memerlukan energi seperti ATP yang ada pada transport aktif. Soal ke-6, pertanyaan yang tepat mengenai transport pasif adalah opsi pertama memerlukan energi, opsi kedua molekul bergerak melawan gradien konsentrasi, opsi ketiga molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi, opsi keempat memerlukan saluran protein, dan yang kelima adalah memerlukan protein transport. Dari kelima opsi ini dapat dilihat bahwa untuk transport pasif sendiri tentu yang tepat adalah opsi ketiga atau C. Molekul bergerak sepanjang gradien konsentrasi seperti kita kembali pada konteksnya atau konteks pengertian dari transport pasif sendiri ini merupakan pergerakan molekul di dalam dan melintasi membran sel
Dengan demikian, mengangkutnya komponen-komponen komponen-komponen zat kimia ataupun zat-zat lain dari dalam sel maupun keluar sel tanpa menggunakan ATP atau adenosin trifosfat dalam bentuk energi, di mana pergerakan molekulnya mengikuti konsentrasi atau mengikuti gradien konsentrasi dari konsentrasi rendah ke tinggi maupun dari konsentrasi tinggi ke rendah. Lanjut, kita mengarah pada soal ke-7 atau 4 soal terakhir dari soal yang akan saya bahas. Yang ini endositosis terjadi pada peristiwa A. Penangkapan angsa oleh hidra, B. Pembentukan makanan oleh sel amoeba, C. Pengeluaran zat sisi oleh darah, D. Penangkapan makanan oleh hewan air, dan E. Penangkapan kuman oleh sel darah putih. Yang benar untuk dari 5 opsi jawaban ini adalah E. Di mana untuk penangkapan kuman oleh sel darah putih ini lebih mengarah pada proses endositosis. Untuk endositosis dalam hal lebih mengarah pada fagositosis karena penangkapan kuman oleh sel darah putih. Fagositosis ini terjadi ketika partikel padat ini berupa kuman atau bakteri yang mengarah pada sel dengan cara fagositosis. Dengan cara fagositosis, partikel ini akan ditelan oleh sel darah putih, sehingga partikel ini dapat memakan atau menelan material padat berupa patogen tadi yang berupa kuman, sehingga dapat dihancurkan oleh sel darah putih. Soal ke-8, perhatikan gambar berikut. Ada gambar Y dan juga gambar X dengan bentuk yang berbeda untuk isi dalam gelas kimianya. Proses transport zat yang menyebabkan perubahan dari gelas kimia Y menjadi gelas kimia X seperti pada gambar tersebut karena peristiwa B. Difusi. Maaf, karena untuk Y ternyata hipertonis karena konsentrasinya tinggi. Jadi jawaban adalah A, difusi, di mana A adalah hipertonis dan B adalah hipotonis. Penjelasannya seperti ini, dapat dilihat pada gambar. Untuk Y, diawali dengan kantung yang berisi larutan dengan konsentrasi yang tinggi dan menghasilkan gambar X dengan gelas kimia berisi kantung larutan yang dengan konsentrasi rendah. Seperti definisi dari difusi ini sendiri, difusi merupakan perpindahan zat terlarut dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi dengan mengikuti gradien konsentrasi seperti prinsipnya yang merupakan transport pasif. Dan dapat dilihat dari gambar Y yang semulanya kembung menjadi kempis pada gambar X menunjukkan bahwa pada gambar Y untuk dari garis A dapat dilihat lebih hipertonis atau lebih tinggi kadar konsentrasi larutannya dan menjadi hipotonis ketika berpindah ke B untuk gambar yang X. Baik, kita melangkah pada 2 soal terakhir, yaitu soal ke-9. Berikut mekanisme transport zat melalui membran, yaitu difusi, endositosis, osmosis, pompa ion, eksositosis, difusi dipermudah. Pertanyaannya, mekanisme transport zat apa yang menggunakan energi? Mari kita telaah dari definisi untuk transport zat yang menggunakan energi jelas adalah transport aktif. Untuk difusi, osmosis, dan difusi dipermudah sudah jelas merupakan transport pasif. Jadi dapat dilihat bahwa pilihan untuk nomor 2 endositosis, 4 pompa ion, dan juga 5 eksositosis merupakan transport aktif yang mekanisme transportnya, transport zat-zat di dalamnya menggunakan energi berupa adenosin trifosfat. Jadi yang benar adalah opsi D. 2, 4, 5.
Baik, kita melangkah pada soal terakhir. Pengangkutan melalui membran secara aktif adalah A. Gerakan molekul dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. B. Gerakan air dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. C. Pengangkutan air masuk ke dalam sel dan merupakan gerakan dua arah. D. Pengangkutan yang tidak memerlukan energi dan gerakan bolak-balik. Dan yang E. Pengangkutan yang memerlukan energi yang melawan gradien konsentrasi. Yang perlu digarisbawahi pada soal yang terakhir ini bahwa pengangkutan melalui membran secara aktif. Jadi kita akan mengarah pada konteks transport membran secara aktif di mana memerlukan energi dan melawan gradien konsentrasi. Jadi dari kelima opsi ini yang benar adalah E. Seperti saya menjelaskan tadi, di mana transport aktif ini adalah pergerakan molekul yang melintasi membran sel dari wilayah dengan konsentrasi lebih rendah ke konsentrasi yang lebih tinggi melawan gradien konsentrasi, di mana transport aktif membentukkan energi sel berupa adenosin trifosfat ataupun ADP, adenosin difosfat, untuk mencapai mekanisme ini. Baik, itulah presentasi terkait beberapa soal untuk materi membran lipid dalam membran plasma sebagai penyusun utama membran plasma. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kesalahan dalam hal saya mempresentasikan materi ini. Mohon dikoreksi masukan dari pemirsa, sangat saya harapkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.